Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiada hal lain yang lebih pantas untuk kita ucapkan setelah menyadari nikmat-nikmat Allah kecuali memujinya dengan segala pujian yang diajarkannya kepada kita agar rasa syukur ini menjadi sempurna. Maka hendaknya kita bersyukur juga dengan hati kita, dilanjutkan dengan tunduk dan taatnya anggota badan kita dalam menjalankan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memang bulan istimewa. Dalam bulan tersebut banyak sekali anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang menunaikan puasa tentunya. Pahala yang diberikan Allah juga maha besar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal kebaikan memiliki balasan pahala 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat kecuali ibadah puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalaskan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu yang membuat manusia termotivasi untuk beramal adalah ketika ia mengetahui dan meyakini sepenuhnya manfaat dan hikmah dari sebuah amalan tersebut. Begitu pula dengan ibadah di bulan Ramadan. Agar tetap semangat hingga akhir Ramadan, perlu rasanya seorang muslim meyakini dan memahami beragam hikmah di bulan yang mulia ini, khususnya hikmah puasa Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh di luar sana masih banyak yang mengisi Ramadan tanpa semangat, hanya ikut-ikutan, penuh keterpaksaan. Salah satunya karena gagal dalam menyelami hikmah Ramadan dan kewajiban puasa di dalamnya. Apa saja hikmah puasa Ramadan ini? Yang pertama, puasa Ramadan sebagai training keikhlasan. Puasa merupakan ibadah yang melatih keikhlasan. Maka puasa Ramadan selama sebulan adalah training keikhlasan yang sangat efektif. Sejak awal Rasulullah SAW menjelaskan betapa ibadah puasa benar-benar jalur langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Puasa menjadi ibadah yang begitu mulia karena langsung dinilai oleh Allah Sang Maha Mulia. Beliau meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah puasa melatih kita untuk ikhlas. Dan ikhlas dalam arti yang paling sederhana yaitu beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan ridhonya. Betapa tidak, hampir semua ibadah bisa dideteksi dengan mudah oleh semua manusia kecuali puasa. Orang yang menjalankan sholat dan zakat bisa dengan mudah terlihat dengan mata. Apalagi ibadah haji. Rasa-rasanya satu kampung pun bisa mengetahui kalau salah satu kita menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan puasa, yang hampir-hampir tidak bisa diketahui oleh orang lain. Karena kita sekedar menahan tidak makan dan minum. Artinya apa? Dalam puasa kita dipaksa untuk ikhlas. Menjalani itu semua hanya karena Allah. Sekiranya bukan karena ikhlas, akan sangat mudah bagi seseorang untuk mengelabui keluarga atau teman-temannya. Ia bisa ikut sahur dan juga berbuka bersama keluarga, tapi di siang harinya mungkin saja dia menyantap makanan di warung langganan atau di tempat lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua juga bisa berakting puasa dengan mudah. Tapi lihat, tidak pernah terbesit dalam hati kita untuk menjalani puasa dengan modus seperti ini. Subhanallah, inilah training keikhlasan terbaik yang pernah kita dapati. Sebulan penuh merasa diawasi dan beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit berandai-andai. Seandainya kaum muslimin di Indonesia bisa mampu mengambil sedikit saja oleh keikhlasan semacam ini, mungkin untuk bulan-bulan selanjutnya bisa kita bayangkan angka kejahatan di Indonesia, korupsi dan kejahatan lainnya insya Allah akan menurun drastis. Karena mereka semua merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan ketaatan dengan ikhlas sebagaimana meninggalkan kemaksiatan juga dengan ikhlas. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua,
puasa Ramadan untuk training keistiqomahan. Dalam momentum Ramadan yang penuh dengan berbagai amalan ini, dari pagi hingga malam hari, mau tidak mau, suka tidak suka, akan membuat seorang berlatih untuk istiqomah. Dalam hari-hari selanjutnya, kita semua benar-benar menjadi orang yang sibuk dalam bulan Ramadan. Bangun di awal hari untuk sholat malam dan sahur, kemudian di siang hari yang dihiasi dengan tilawah dan dakwah. Belum lagi malam hari yang bercahayakan tarawih dan tadarus. Semua kita lakukan dalam tempo sebulan penuh terus-menerus. Sebuah kebiasaan tahunan yang nyaris tidak kita percaya bahwa kita bisa menjalannya tanpa kita bayangkan. Hadirin yang dirahmati Allah, semangat beribadah kita benar-benar dipacu saat memulai Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan panduan agar melipat gandakan semangat saat akan melepas bulan mulia ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya, atau ungkapan kesungguhan dan kesiapan dalam beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, bila training keistiqomahan ini kita resapi dengan baik, maka kita akan terbiasa beramal secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam bulan-bulan lainnya. Segala halangan dan rintangan akan teratasi dengan sempurna karena semangat istiqomah yang telah tertempa dalam dada kita. Pada bulan-bulan berikutnya, saat lelah melanda, ada baiknya kita mengingat kembali semangat kita yang menyala-nyala dalam sebulan Ramadan untuk kemudian bangkit dan melanjutkan amal dengan penuh semangat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang ketiga, puasa Ramadan sebagai training ihsan. Syariat kita mengajarkan untuk optimal atau ihsan dalam setiap ibadah, tak terkecuali dengan ibadah puasa Ramadan. Setiap kita diminta untuk meniti hari-hari puasa dengan penuh ketelitian, menjaganya dari segala onak yang justru akan memporak-porandakan pahala puasa kita. Rasulullah SAW telah mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini artinya apa? Hari-hari puasa kita haruslah penuh kehati-hatian, menjaga lisan, pandangan, dan anggota badan lainnya dari kemaksiatan. Sungguh memang berat, tapi 30 hari latihan seharusnya ini akan membuat kita melangkah lebih ringan dalam hal ihsan pada bulan-bulan selanjutnya. Bahkan semestinya perilaku ihsan ini memang menjadi branding kaum muslimin dalam setiap amalnya. Akhirnya, sungguh masih banyak hikmah lain yang terserap sedemikian rupa dalam titian 30 hari yang mulia ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengais hikmah-hikmah tersebut dari hari ke hari Ramadan kita, untuk kemudian menjadikannya sebagai simpanan dalam menyambut bulan-bulan berikutnya. Mari memulai dari keinginan tulus dalam hati untuk mensukseskan Ramadan tahun ini, diikuti dengan kesungguhan dalam mengisinya, bahkan hingga saat hilal Syawal menjelang, agar kegembiraan yang dijanjikan bisa kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.